Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat renungan kita pagi hari ini terambil dari Roma 6 ayat 15 sampai 23. Roma 6 ayat 15 sampai 23, saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, ayat renungan hari ini Paulus menekankan di mana status yang harus dipilih dan diambil oleh seseorang. Meskipun seseorang telah menerima kasih karunia dari Allah, hidupnya sudah ditebus oleh Allah, bukan berarti hidupnya bisa langsung digunakan sebebas-bebasnya. Dapat melakukan apapun semaunya dirinya karena hidupnya sudah ditebus. Dalam perikop ini, Paulus menekankan bahwa jika seseorang telah menerima kasih karunia Allah, maka hidupnya pun akan berubah menjadi ke arah yang benar. Saudara, hakikat kasih karunia ialah ketaatan kita kepada aturan Allah. Dan pada hari ini kita akan melihat dua sikap yang menunjukkan seseorang yang hidup dalam kasih karunia. Yang pertama, taat pada kasih karunia berarti taat dengan segenap hati. Injil adalah ajaran yang tidak hanya cukup dipercayai, tapi juga harus ditaati dalam kehidupan kita. Dan itu harus dilakukan dengan segenap hati kita, yang menggambarkan ketulusan dan kesungguhan dari ketaatan tersebut. Jangan hanya mengaku taat, tetapi tunjukkanlah hal tersebut dengan kuasa dari dalam hati kita, dari batin yang terdalam, dari hati kecil kita yang memerintah. Lalu yang kedua, taat pada aturan kasih karunia berarti kita siap dibentuk menjadi seperti Allah. Menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh berarti diubah menjadi sama dan serupa dengan Allah. Itu berarti bahwa jiwa kita itu menjalankan ajarannya, jiwa kita itu tunduk kepada Tuhan, menyerupainya, dan pengertian, kehendak, perasaan kita, tujuan kita, perbuatan kita, semuanya itu sesuai dengan bentuk ajaran yang telah Allah berikan. Karena itu, marilah sebagai orang yang sudah dibenarkan, sudah diberikan kasih karunia oleh Allah, marilah kita menghidupi hal tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari.
Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, sebagai orang yang sudah ditebus dan menerima kasih karunia Allah, sudahkah kehidupan kita berubah menuju hal yang lebih baik? Atau malah kita tetap hidup di dalam dosa-dosa dan melanggar perintah Allah? Jika selama ini kehidupan kita masih melakukan dosa dan melanggar perintah Allah, marilah kita berdoa, meminta ampun kepada Allah dan mintalah bimbingan daripada Roh Kudus untuk membimbing dalam kehidupan sehari-hari agar setiap kita dapat terus berubah menuju hal yang lebih baik dan meninggalkan dosa-dosa. Mari kita akan tutup firman Tuhan hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang datang pada setiap kami pagi hari ini. Firman Tuhan kembali mengajarkan pada setiap kami bahwa meskipun kehidupan kami telah ditebus oleh Engkau Tuhan, kehidupan kami telah menerima kasih karunia daripada Engkau Tuhan. Kehidupan kami tidak bisa kami gunakan begitu saja semau kami Tuhan. Tetapi dengan adanya kasih karunia yang Tuhan berikan pada setiap kami, maka hal itu menunjukkan bahwa kehidupan kami harus mau diubah, kehidupan kami harus mau dibentuk untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami memiliki pemahaman, kami memiliki pemikiran, atau kami memiliki cara ketika kami menerima kasih karunia maka kami bebas menggunakan kehidupan kami. Karena Engkau Allah yang telah menyelesaikan segala hal dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Dan mulai saat ini kami minta biarlah Roh Kudus membimbing kami. Menuntun kami untuk dalam keseharian kehidupan kami dapat terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kehidupan kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Dan kami juga dapat meninggalkan setiap dosa-dosa di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Yang di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.